brought me home. I was lost, now I'm found here and safe and sound. I'm not my own. Realize in your eyes I'm not alone. So I lay down all my pride as I fall right back to you. And you draw me now to your side. I'm into your love, love. Your love is true. You bring me closer, closer. Your love is true. You bring me closer, closer. Your love is. Your love is. Freedom found. Dance to the rhythm of your love. Brought to life. You have given me all I ever want. So I lay down all my pride as I fall right back to you. And you draw me now to your side. I'm into your love, love. Your love is true. You bring me closer, closer. Your love is true. You bring me closer, closer. Your love is. Puji Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara sebelum kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang sudah mendapatkan warta jemaat boleh membuka, kita akan mendengarkan informasi gereja minggu ini. Untuk upacara perjamuan Tuhan, untuk mengawali pelayanan tahun 2023, gereja akan mengadakan upacara perjamuan Tuhan pada hari Minggu, yaitu hari ini tanggal 8 Januari 2023. Perjamuan Tuhan pagi ini akan dilayani oleh Bapak, Ibu Situmorang. Mari kita akan menyiapkan diri, mempersiapkan hati kita untuk bersama-sama mengikuti upacara perjamuan Tuhan pada pagi hari ini. Untuk ibadah anak, gereja menyiapkan sarana untuk ibadah anak usia 1-6 tahun yang diadakan saat khotbah disampaikan. Anak-anak dapat beribadah sendiri di ruangan yang sudah tersedia di ruang sekolah minggu. Untuk sekolah minggu, mulai hari ini sekolah minggu akan dimulai kembali untuk semua masing-masing usia dengan menggunakan materi terbitan LLB. Dan saya harap Bapak Ibu Saudara sudah menerima buku sekolah minggu. Dan untuk pengesahan program dan anggaran, selesai ibadah pagi ini, Bidang Keuangan Gereja Baptis Indonesia Pemulihan akan menyampaikan rencana program dan anggaran gereja tahun 2023 untuk disahkan menjadi program dan anggaran gereja di tahun 2023. Seluruh anggota gereja dimohon mengikuti acara ini. Mari kita akan dukung pelayanan tahun 2023 melalui doa, dana, tenaga sehingga terus bertumbuh dalam Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang belum mendapatkan amplop persepuluhan dapat mengambil di counter belakang, dapat meminta kepada Ibu Yenti yang ada di meja belakang. Itu saja pengumuman pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, saya yakin dan percaya kita yang sudah hadir di tempat ini sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin saudara. Mari kita akan tundukkan kepala kita akan berdoa kepada Tuhan, menyerahkan hati kita masing-masing kepada Tuhan. Bapa dalam surga,
Kami sungguh bersyukur atas pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kalau kami sudah melalui seminggu, itu semua karena kebaikan Tuhan, banyak pertolongan Tuhan yang kami alami dan kami rasakan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini Tuhan kami datang, kami mau menaikkan syukur kami kepada Tuhan. Kami mau menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari Bapa, biarlah Engkau datang Tuhan, biarlah Engkau disenangkan lewat puji-pujian dan penyembahan kami pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami siap untuk menyembah-Mu. Haleluya. Amin. Kami mau masuk hadirat-Mu Tuhan. Kami mau membawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Katakan, Kau layakkan ku, Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu, kekudusan-Mu melingkupiku.
Kami mau terus mengingat-ingat kebaikan Tuhan. Kami mau terus mengingat-ingat kasih Tuhan. Karena begitu besar kasih Tuhan kepada setiap kami. Kau telah selamatkan dan tebus hidup kami Tuhan. Pakai sampai saat ini Tuhan kami dapat berdiri, kami dapat bernafas, menjalani aktivitas kehidupan kami itu semua karena kasih Tuhan. Dan kami mau bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sungguh baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Amin. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Sama-sama katakan, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah. Katakan sungguh besar, sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Katakan, oleh kuasa darah-Mu. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Engkau maha dahsyat, Kau luar biasa Tuhan. Sungguh kami mau bersyukur, menari, melompat bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Yesus yang bersukacita, sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Biarlah kita yang hadir di tempat ini, mari kita akan bersama-sama menaikkan pujian kita, syukur kita kepada Tuhan. Mari sama-sama bertepuk tangan kepada Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Amin. Sekali lagi katakan, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak,
sorak-sorak bagi nama-Mu Tuhan. Katakan, Yesus Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kau langsung perkuatku. Lembah yang gelap, lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku, dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, nama-Mu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus Kau kekuatan di hidupku, katakan, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku Tuhan, Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kau langsung perkuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, nama-Mu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Mari lebih lagi sama-sama katakan. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya, amin, nama-Mu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, nama-Mu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Mari berikan sorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus kita dahsyat, amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, inilah waktu yang terbaik buat kita untuk sama-sama menabur untuk pekerjaan rumah Tuhan di tempat ini. Mari kita angkat tinggi-tinggi persembahan, persepuluhan, komitmen kita, dan kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa yang kami puji, yang kami sembah di dalam nama Yesus, sungguh hati kami bersorak-sorak karena kami dapat menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami datang dengan bersyukur, kami
mau membawa persembahan komitmen persepuluhan kami. Kami mau tabur, kami mau mendukung pekerjaan rumah Tuhan di tempat ini lewat taburan-taburan yang kami bawa pada pagi hari ini. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah yang tidak pernah tinggal diam. Kau selalu melihat, memelihara dan menjamin hidup kami. Sebab itu Tuhan, kami mau membawa persembahan dengan penuh sukacita karena kami sudah menerima berkat Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami siap untuk menabur. Haleluya. Amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita persiapkan hati kita lebih dalam lagi. Mari kita terus percaya bahwa Dialah Bapa yang mengasihi kita. Kuasanya memulihkan kita. Tuhan memberikan hati yang baru kepada setiap kita. Mari kita terus percaya sebab Dialah segalanya dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Amin. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagi aku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Amin. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Katakan rencana-Mu, rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya
Hambanya Pendeta Thomas di dalam hidup kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang Tuhan selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Sekali katakan lebih sungguh. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Terima kasih Tuhan, Allah kami yang maha besar, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah yang saat ini hadir di tengah kami, bahkan ada dalam hati kami masing-masing. Allah yang melihat penyembahan kami, Allah yang mengangguk-anggukkan kepala saat Engkau berkenan. Kami rindu Tuhan supaya sungguh penyembahan kami selalu berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Makasih kesempatan kami mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Biar Roh Kudus pimpin kami untuk kami mengerti firman-Mu, untuk kami memahami, bahkan kami melakukan firman-Mu, supaya kami benar-benar bisa bertumbuh di dalam Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami menaikkan doa ini. Amin. Saya undang anak-anak maju ke depan untuk mengikuti kebaktian di ruang anak. Silakan anak-anak maju. Bapak Ibu, kita akan terus mendoakan anak-anak kita supaya kelak bertumbuh, sehingga mereka juga percaya Tuhan dan terus bertumbuh dalam imannya. Bapa di surga, kami datang kepada Tuhan saat ini. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Tuhan berkati mereka yang sebentar akan terpisah dengan kami, untuk mereka berajar ibadah dengan cara mereka. Roh Kudus pimpin mereka terus bertumbuh sehingga mereka mengerti ibadah itu. Berkati bimbingan guru yang membimbingnya. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan semua itu dalam nama-Mu. Amin. Ya, silakan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan. Saya senang sekali pada hari ini kita bersama kembali dengan cuaca yang cerah. Walaupun pagi tadi sempat mendung, tapi bersyukur pada saat ini cuaca sangat cerah sekali. Saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita akan membaca firman Tuhan
di dalam Matius pasal 13 ayat 33, satu ayat saja. Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-33. Sudah ketemu? Matius pasal 13 ayat 33. Mari kita akan baca dengan pelan-pelan tapi dengan suara yang agak keras ya, supaya semuanya mendengar. Kita mulai. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Sekali lagi. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Bapak Ibu, tema firman Tuhan yang kita pelajari pada saat ini adalah menjadi ragi. Saya percaya bagi kaum ibu atau bahkan sebagian kita tidak asing tentang ragi. Bahkan mungkin ibu-ibu sering menggunakan ragi, ada bahan untuk adonan kue. Dulu saya sering membuat tape dari ragi. Dan juga ada yang menggunakan ragi untuk tempe. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita membaca firman Tuhan ini, Tuhan ingin memberikan suatu penjelasan tentang hal kerajaan surga. Jadi Tuhan memberikan perumpamaan kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seseorang perempuan, kemudian diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Coba kita bayangkan bahwa Tuhan memberikan ilustrasi kerajaan surga itu seperti seorang perempuan yang mengambil ragi kemudian diadukkan pada tepung sampai kamir seluruhnya. Kamir artinya merata. Saudaraku, kita akan melihat pada hari ini tentang apa karakter dari seorang anggota kerajaan Allah, kerajaan surga. Kita adalah anggota kerajaan surga. Setiap orang yang percaya Yesus adalah masuk dalam keluarga kerajaan Allah. Jadi kita bukan saja warga negara dunia, tapi lebih daripada itu kita adalah masuk dalam warga kerajaan Allah, kerajaan surga. Karena Tuhan katakan bahwa sesungguhnya kita adalah berasal dari surga. Dan kita nanti akan kembali ke surga. Amin, saudaraku. Jadi ini yang mungkin perlu kita renungkan benar-benar, bahwa hidup kita di dunia ini hanya sangat-sangat sementara. Kita akan pulang, kita akan kembali. Kadang kita mengeluh di sini, tapi bayangkan bahwa memang kita bukan warga dunia secara rohani. Jadi Tuhan ingin sampaikan kepada kita pada pagi hari ini, saudara, digambarkan tentang ragi. Kita melihat ragi itu ketika dicampur dengan tepung, kemudian diratakan gini, dan akhirnya mengembang, sehingga dibuat menjadi roti. Saudaraku, demikian juga kalau kita melihat bahwa kehidupan kita sebagai warga negara kerajaan Allah, percaya Yesus, harus memiliki karakteristik, memiliki karakter seperti ragi. Kita sebagai warga negara kerajaan surga harus memiliki karakter seperti ragi. Nanti kita akan belajar tentang karakter yang kita pelajari ragi itu. Ada gambar di sini bahwa gambar ini menceritakan jikalau ragi dicampur dengan tepung, maka sampai kamir sehingga menjadi
roti ya. Kemudian ragi ketika dicampur dengan keledai, iya benar yang saya takutkan, saya berkali-kali maaf. Saya mikirin mana jangan keledai, maaf, kedelai ya. Saya pikirkan itu jangan keliru, benar keliru. Jadi ketika ragi dicampur dengan kedelai, lalu akan menjadi tempe. Bapak Ibu pasti sebagian besar senang tempe, apalagi orang Indonesia yang tinggal di luar negeri, mereka rasanya tidak bisa kalau nggak makan tempe. Di sana pun mereka mencari tempe. Dan tempe menjadi makanan yang sudah mendunia di mana-mana, di berbagai penjuru dunia ada tempe. Nah kemudian ketika ragi dicampur dengan singkong, itu akan menjadi tape. Saya sering membuat tape waktu itu. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, kita melihat bahwa ragi itu hanya sedikit dibanding dengan tepung. Ragi itu hanya sedikit dibanding dengan kedelai. Ragi itu hanya sedikit dibanding dengan singkong. Tapi yang sedikit itu bisa mengkhamirkan, bisa mempengaruhi. Itu sebabnya yang kita pelajari pada hari ini hanya 2 saja karakter ragi yang hari kita pelajari, yaitu berdampak. Ragi itu berdampak, artinya membawa pengaruh. Hanya sedikit ragi bisa mengkhamirkan tepung yang begitu besar. Hanya sedikit ragi bisa mengkhamirkan kedelai, bisa mengkhamirkan singkong, sehingga menjadi makanan yang lain. Jadi semua itu kita pelajari di sini manfaatnya, yaitu ragi itu adalah berdampak. Memang kalau kita belajar perkataan Tuhan Yesus mengingatkan, ingatlah ragi Farisi. Jadi dampak ini juga ada positif, ada negatif. Tuhan mengingatkan, waspadalah kepada ragi orang Farisi. Artinya bisa membusukkan, tapi saya ingin belajar ini yang positif saja, yaitu berdampak yang positif, berguna, memberkati. Dan itu yang kita pelajari pertama, bagaimana kita menjadi warga kerajaan surga, menjadi pengikut Yesus. Ini berdampak positif bagi orang lain, bagi lingkungan kita, bagi teman-teman sepelayanan sekerja kita, yang harusnya seperti itu. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita melihat bagaimana supaya kita bisa berdampak, saudaraku, yang kita inginkan adalah kita harus mempraktekkan kebaikan. Dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang kelima, Rasul Paulus berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Paulus mengingatkan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Jadi saudaraku, kalau kita itu berbuat baik, tapi kalau kita tidak nyatakan dalam perbuatan, yaitu nggak diketahui orang. Kalau kita merasa, saya itu orang baik, tapi kalau orang lain itu tidak pernah melihat kebaikan kita, ya mungkin mustahil kita berkata orang itu baik. Jadi kebaikan ini harus diketahui orang. Kebaikan itu dinyatakan, harus dipraktekkan dalam suatu perbuatan. Supaya apa dikatakan? Supaya diketahui semua orang. Supaya menjadi ragi, supaya bisa mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi Paulus tekankan itu berdampak,
harus dibuktikan dengan mempraktekkan perbuatan-perbuatan yang baik di dalam kehidupan kita. Saudaraku, kalau kita melihat teladan Tuhan Yesus itu sangat sempurna, saya kira teladan yang sempurna itu hanya ada pada Yesus Kristus. Dia bukan hanya mengajar, hanya bisa ngomong saja, tapi dibuktikan. Apa yang telah dilakukan itu, apa yang telah diucapkan itu, semua telah dibuktikan. Apa yang telah difirmankan ini, semua telah digenapi. Tinggal satu yang belum digenapi, bahwa Dia akan datang kedua kali untuk menghakimi, menjadi hakim bagi semua manusia. Menjadi hakim bukan hanya sekelompok orang Kristen, tidak ada agama, tetapi menjadi hakim kepada seluruh umat di dunia. Yang menjadi hakim satu-satunya adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah hakim satu-satunya, hakim agung satu-satunya, tidak melihat agama lagi. Hanya ada satu hakim yang ditentukan, yaitu Yesus Kristus. Dan itu akan datang kedua kalinya. Dan ini satu-satunya yang belum digenapi. Yesus sudah memberi makan, sudah dilakukan. Yesus mengajarkan supaya kita menguatkan orang lemah, sudah dilakukan. Yesus mengajarkan supaya kita menghibur orang yang susah, sudah Yesus lakukan. Yesus memberikan mengajarkan, memberi pengharapan kepada orang putus asa, sudah dilakukan. Yesus mengajarkan supaya kita mendoakan, menyembuhkan orang sakit, sudah sering dilakukan. Yesus mengajarkan supaya kita mengusir kuasa-kuasa setan, sudah dilakukan dan bahkan sering sekali. Dan ada banyak yang semua dikatakan Yesus dalam firman ini sudah dilakukannya. Jadi teladan mempraktekkan kebaikan yang sempurna adalah pada diri Yesus. Saudaraku yang kasih Tuhan, dikatakan di sini hendaklah, pengertian hendaklah berarti supaya kita selalu melakukan, hendaklah selalu melakukan itu. Kebaikan hati kita, kalau hati kita baik, saudaraku, apa yang keluar dari mulut kita itu berasal dari hati. Apa yang kita perbuat itu sumbernya dari hati. Jadi jikalau hati kita ini baik, itu akan mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik. Jikalau hati kita ini kotor, akan mengeluarkan perkataan-perkataan yang kotor. Itu prinsip. Jadi Tuhan ingin supaya sungguh-sungguh perbuatan itu bukan dari luar, tapi sungguh diawali dari dalam hati kita, yang perlu kita benahi, yang perlu kita bentuk supaya kita sungguh-sungguh memiliki hati yang sungguh-sungguh, hati yang benar, hati yang baik, sehingga akan mengeluarkan sesuatu yang baik juga dalam kehidupan kita. Saudaraku, pada saat pandemi puncaknya sekitar 2 tahun yang lalu, kita teringat ada banyak saudara kita yang meninggal, yang dipanggil Tuhan. Tapi ada positifnya pada saat pandemi itu, puncak-puncak pandemi waktu itu, di mana bangsa kita terlihat sekali saling tolong menolong. Ada banyak sekali berbondong-bondong untuk menunjukkan kebaikan di depan umum. Ada banyak sekali mereka melakukan kebaikan, perbuatan baik kepada semua orang butuhkan. Ada beberapa teman kita yang terinfeksi COVID-19 waktu itu, termasuk salah satu anak saya terkena positif COVID, dan saya mendengar tetangga-tetangganya langsung ambil sikap menolong
membantu, mengirim makanan, bahkan memberikan alat kesehatan. Itu secara otomatis mereka berbondong-bondong. Mereka tidak dikomando, mereka memberikan, ingin supaya membuat perbuatan baik itu. Dan itu positifnya pada saat pandemi ini. Nah, saya harapkan walaupun tidak ada pandemi, kita akan tetap mempraktekkan perbuatan baik, amin. Pada saat ada bencana, ada banyak orang pergi di tempat bencana itu. Mereka menunjukkan ingin menolong, ingin berbuat baik. Mereka dari luar kota. Waktu saya masih muda, saya beberapa kali menolong bencana. Yang terakhir itu di Aceh. Saya ke sana di Aceh 2 minggu. Waktu saya berkata dengan istri saya, boleh nggak saya ke Aceh? Kenapa? Ya itu kan ada tsunami waktu itu. Dan kebetulan ada tim Korea yang mensponsori kami 10 pendeta berangkat ke Aceh 2 minggu. Kami ingin melakukan perbuatan baik pada mereka. Tugas kami sederhana. Yang pertama kami belajar fogging. Jadi saya sekarang ini bisa fogging. Dulu saya belajar di Aceh itu, semproti rumah warga itu dengan fogging di asap itu. Kemudian setiap pagi sampai siang kami jalan kaki menelusuri tempat-tempat mencari jenazah. Jadi ketika ada jenazah, kami bawa bendera, kami cancap ini. Sana ada tangannya saja, kita cancapi bendera. Nanti ada tim yang sendiri yang mengambil jenazah-jenazah itu. Saya merasakan puas waktu itu, karena bisa berbuat baik. Jadi saudaraku, kalau kita bisa berbuat baik, itu akan menimbulkan kepuasan, amin. Jadi kalau kita berbuat baik, pasti kita akan menimbulkan kepuasan. Jadi kalau Bapak Ibu ingin dipuaskan Tuhan, mari kita berbuat baik. Tapi kalau kita berbuat jahat, mungkin diri kita sendiri yang puas, tapi sungguh hati kita nggak puas, karena nggak bisa dibohongi. Jadi mari kita akan berbuat baik, tunjukkan kebaikan-kebaikan di dalam kita, supaya kita bisa mempraktekkan kebaikan itu di dalam kehidupan kita. Karena Yesus telah mengajarkan kepada kita akan hal itu. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita melihat di dalam firman ini yang kita baca tadi, saudaraku, ada banyak orang yang dilakukan Yesus dalam menolong orang. Bahkan pada waktu Yesus mati saja, selama hidupnya Yesus menebarkan kebaikan-kebaikan. Bahkan Yesus berbuat baik kepada orang-orang yang membencinya, orang memusuhinya. Tapi Yesus lakukan perbuatan baik. Dia tidak peduli, tapi dialah Allah kita yang sungguh-sungguh melakukan perbuatan baik, yang dengan tulus dia tebarkan kebaikan kepada seluruh umat manusia itu, dimanapun berada. Kemudian Yesus mati, bahkan kematiannya telah menjadi berkat. Karena waktu darahnya tercurah di kayu salib, telah membasuh dosa saya dan saudara, telah menebus dosa dan saudara. Yang kita akan renungkan kembali melalui perjamuan Tuhan pada hari ini, yang dilambangkan dengan roti tubuh Kristus yang terpecah-pecah, yang mengorbankan dirinya. Darah Yesus yang dilambangkan dengan anggur yang tercurah, membasuh dosa dan saya dan saudara. Dan itu terpatri dalam kehidupan kita. Kita sebagai orang percaya Yesus tidak boleh melupakan itu. Minggu yang lalu kita belajar bahwa hal yang paling besar sukacita kita adalah ketika Tuhan mengampuni dosa kita. Jadi kalau saudara diampuni dosanya, percayalah bahwa itulah sukacita yang terbesar. Tidak ada yang lebih besar.
daripada kita diampuni dosa kita. Memang kita senang, kita sukacita ketika kita sukses. Memang kita sukacita ketika kita memiliki seorang anak, memiliki seorang cucu. Senang ketika mereka berprestasi, memang ini bersukacita. Tapi sukacita yang terbesar pada saat kita diampuni dosa kita. Kenapa? Saat kita diampuni dosa kita, itu berarti kita dianggap Tuhan, kita tidak diremehkan, kita dihargai Tuhan. Itu yang luar biasa. Jadi jangan takut diremehkan orang. Tetapi takutlah jikalau saudara diremehkan Tuhan. Saudara gak akan menjadi orang yang berguna. Gak akan berguna itu saudara. Jikalau Tuhan meremehkan saudara. Tapi kalau manusia meremehkan kita, Tuhan akan menguatkan. Tuhan bisa memberi semangat, Tuhan mendorong. Mari bersyukur bahwa pengorbanan Yesus kayu salib itu luar biasa menghasilkan sukacita. Dan ini sebetulnya yang kita miliki, kita rasakan. Sehingga tantangan yang ada, mari kita percaya selalu ada harapan. Selama tahun 2023 kita akan belajar tema ini. Apapun masalah saudara, apapun tantangan saudara, selama kita ada harapan, saudara dan saya akan memiliki masa depan yang gemilang. Itu yang Tuhan janjikan kepada kita. Dan juga kita melihat perbuatan baik itu juga berupa melayani sesama. Tuhan mengajarkan kepada kita, memberikan teladan bahwa Yesus datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Demikian pula hendaknya bahwa Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan membasuh dosa kita, Tuhan memberikan karunia kepada kita supaya kita pun bisa melayani orang. Dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat 10 dikatakan, layanilah Tuhan seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Tuhan ingin sampaikan ada banyak sekali penekanan yang disampaikan Tuhan tentang layanilah seorang akan yang lain. Dan ini supaya kita ketahui bahwa kita melayani itu sesungguhnya itu menjadi berkat. Sesungguhnya lebih banyak diberkati mana? Siapa yang lebih diberkati? Yang melayani atau yang dilayani, saudaraku? Siapa yang lebih diberkati? Yang menerima atau yang memberi? Firman Tuhan mengatakan lebih baik orang yang memberi, mereka yang diberi, ya orang yang memberi itu yang akan diberkati. Lebih baik kita melayani Tuhan karena Tuhan senang jika kita melayani satu sama lain. Saya pengalaman sukacita yang saya rasakan pada saat saya bisa melayani orang lain. Rasanya saya pulang dengan sukacita. Bapak Ibu coba kalau Bapak Ibu bisa menolong orang lain, itu merasakan sukacita yang luar biasa. Mari kita mencoba melayani satu sama lain. Jangan mintanya dilayani. Mari melayani. Gereja membutuhkan banyak pelayan Tuhan. Dan kemampuan-kemampuan karunia itu sudah dititipkan kepada saudara. Sudah lengkap. Dititipkan kepada saudara satu persatu. Jadi jikalau pelayanan gereja ini ada kekurangan, mari introspeksi diri. Jangan-jangan itu pelayanan saudara. Karena saudara tidak melakukan, tidak menggunakan untuk melayani. Sehingga terjadi kepincangan dalam gereja. Tapi Tuhan janjikan semua karunia yang ada dalam gereja itu akan cukup untuk melayani secara keseluruhan. Mari kita akan lakukan, saudaraku. Layanilah satu sama lain. Karena rohani bukan diberikan untuk kesombongan. Memang ada banyak orang melayani dengan kesombongan.
Dia berkata, ya kalau nggak ada saya, tadi jadi apa dia ya? Coba kalau kita nggak ada, apa ya jadinya ya? Saudara, bukan seperti itu. Yang Tuhan kehendaki bukan seperti itu, bukan untuk kesombongan itu. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah kita bersyukur, kita melayani orang lain sehingga berdampak kepada orang itu. Melayani adalah berdampak. Orang yang kita layani pasti berdampak, pasti merasakan dalam hatinya, dan itu berdampak sekali dan rasanya akan sulit hilang. Jikalau pelayanan kita lakukan dari dalam hati yang terdalam. Ada buku yang saya baca, judulnya Menjamah Hati. Buku itu menceritakan pelayanan kita akan berkesan pada orang lain jikalau kita sudah sampai menjamah hati orang itu. Jikalau hanya fisik saja, itu belum berkesan. Tapi kalau sudah sama menyentuh hatinya, itu akan berkesan. Dan itu akan berdampak sangat dalam kehidupan orang yang kita layani itu. Jadi saudaraku, mari kita melayani Tuhan. Melayani, karena Yesus juga melayani. Dia memberikan teladan kepada kita untuk melayani. Yang kedua yang kita pelajari tentang karakter dari ragi itu, tentang karakter dari seorang murid, tentang karakter dari seorang anggota kerajaan surga adalah rendah hati. Ini sangat penting. Di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang kedua dikatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Saudara, mari kita bangun hati kita. Mari kita bangun kebersamaan kita. Mulai dengan kerendahan hati. Saudaraku, saya ingin memberikan ilustrasi tentang ragi itu. Kalau Bapak Ibu tahu pernah menggunakan ragi itu dikatakan gini. Ragi ketika dicampur dengan tepung atau tepung, lalu dibiarkan, diam-diam ragi itu mulai bekerja. Jadi ketika sering istri saya membuat kue itu ya, dimasukkan ragi itu, lalu ditutup itu ya. Tiba-tiba tepung itu adonannya mengembang. Nggak ada orang tahu. Diam-diam tuh ragi bekerja. Jadi nggak gembar-gembor, nggak berkata sana-sani, nggak berkata kesana kemari. Tapi ragi itu bekerja dengan diam-diam. Tahu-tahu ketika dibuka, tepung itu mengembang. Ini gambaran orang yang rendah hati itu seperti itu. Berkarya besar, tapi tidak ada orang yang tahu. Tidak ada yang tahu. Dia kerja diam-diam. Dia tidak butuh pengakuan orang. Dia semua dipersembahkan kepada Tuhan. Tidak perlu dibicarakan yang lain. Tidak perlu disampaikan. Tuhan ingin supaya kita seperti ragi, mempunyai kerendahan hati. Dan saya ketika kenapa ragi itu lada mengembang, saya ketika begini sini. Ternyata ragi itu mengikat karbohidrat. Jadi ragi itu mengikat karbohidrat yang ada dalam adonan tepung itu dan mengubahnya menjadi karbon dioksida. Karbohidrat diubah menjadi karbon dioksida sehingga mengembang. Tetapi kembali lagi saya tekankan di sini adalah kerja ragi itu diam-diam. Bahkan ditutupi diam-diam. Tapi bekerja nyata, hasil nyata, mengembang. Saudara, mari kita seperti ragi, kerajaan surga seperti ragi, warga kerajaan surga seperti ragi. Kita berkarya, tapi tidak perlu disampaikan banyak orang. Tapi tidak perlu untuk mencari sensasi. Tapi biar semuanya Tuhan yang melihat. Karena Tuhan melihat apa yang kita lakukan.
Tuhan melihat sekecil apapun yang kita lakukan, Tuhan melihat. Tidak perlu disampaikan banyak orang. Bapak Ibu tahu tentang bedanya ayam betina itu kalau bertelur itu, ketika bertelur, ayam betina itu lari kemana-mana. Petok, petok, dia, petok, petok, dia. Kesana kesini, petok, petok, petok. Satu kampung dengar semua, oh dia bertelur. Padahal telurnya satu ya, cuma satu. Tapi suaranya kemana-mana. Tapi beda dengan penyu. Penyu itu kalau bertelur, dia pergi gitu ya, meninggalkan tempat itu lalu ke sepi, menggali lubang. Dan telurnya ratusan. Tapi nggak ada yang tahu. Jadi saudaraku, ilustrasi menggambarkan kepada kita, mari kita akan seperti itu. Karakter kerajaan surga adalah karakter yang rendah hati. Karakter yang berkarya besar. Tapi tidak perlu menjadi kesombongan. Hanya Tuhan yang dipersembahkan, kepada Tuhan dipersembahkan semua itu. Hanya Tuhan yang tahu itu cukup. Lebih berharga hanya Tuhan yang tahu daripada 100 orang. Kenapa? Kata mata Tuhan menjelajah seluruh penjuru dunia. Dimanapun Anda melakukan kejahatan, Tuhan tahu. Tapi sebaliknya dimanapun di ujung bumi pun, di kolong semut pun, ketika Anda melakukan kebenaran, kebaikan, Tuhan tahu. Dan Tuhan mencatat itu suatu kebenaran. Jadi cukup Tuhan yang tahu. Jadi saudara, kalau kita melihat di sini tentang ciri orang yang rendah hati itu tidak suka menyombongkan diri. Nggak suka sombong karyanya. Wah, kalau nggak ada saya kacau loh itu nanti. Bukan seperti itu. Tidak menuntut pengakuan orang. Sekali lagi hanya kepada Tuhan. Dia rela menjadi orang nomor 2. Contohnya Yohanes Pembaptis. Sebelum Yesus datang, Yohanes Pembaptis seorang pelayan yang sangat luar biasa. Murid Yohanes Pembaptis sangat banyak, ribuan, puluhan ribu muridnya banyak. Berbondong-bondong mengikuti Yohanes Pembaptis, mereka belajar firman Tuhan. Tetapi berikut Yesus datang. Yesus datang itu Yohanes Pembaptis, lihat dia anak domba Allah. Dan Yohanes Pembaptis menyerahkan murid-muridnya itu kepada Yesus. Dia mengambil alih nomor 2. Walaupun pada saat itu Yohanes Pembaptis lebih terkenal daripada Yesus. Tapi dia menyadari bahwa dia nggak layak. Sangat indahnya jika pelayan kita di gereja seperti itu. Sangat indahnya jika saudara menempatkan diri masing-masing kita. Supaya kita bersama-sama bisa bekerja. Tidak perlu kontok-kontokan, tidak perlu saya pertama, tidak perlu saya yang hebat, tidak perlu. Semua Tuhan yang melihat. Semua Tuhan yang tahu. Jadi supaya kita benar-benar memiliki rendah hati di hadapan Tuhan. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, kesimpulannya kita belajar 2 karakter tentang ragi, 2 karakter tentang kerajaan Allah, yaitu berdampak. Mari hidup kita berdampak. Berdampak yang positif. Bukan berdampak negatif. Mempengaruhi yang positif. Bukan mempengaruhi negatif. Mengajak yang positif. Bukan mengajak yang negatif. Memberi motivasi yang benar. Bukan memberi motivasi yang salah. Berdampak. Itu karakter anggota kerajaan Allah. Salah satu sifat ragi, berdampak. Dan yang kedua adalah rendah hati. Mari kita buang kesombongan hati. Mungkin jika saat ini saudara punya kesombongan hati, berkata, wow kalau nggak ada saya, nggak jadi. Mari kita buang. Mari kita perbuatan yang baik mungkin. Kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Tidak perlu kita sampaikan, tidak perlu kita gembar-gemborkan. Tapi semua itu kita persembahkan hanya kepada Tuhan.
Biar Tuhan yang melihat, sudah cukup hanya Tuhan yang tahu. Mari kita rela jadi orang nomor 2. Tidak harus kita memimpin. Jika ada orang yang lebih baik, mari kita rela. Tapi jika Anda dipercaya untuk memimpin, mari kita gunakan sebaik mungkin. Supaya sungguh-sungguh pekerjaan Tuhan akan berhasil. Dan nama Tuhan dimuliakan. Saudara, hari ini kita akan masuk ke dalam perjamuan Tuhan. Di dalam tata gereja baptis ada tiga model perjamuan Tuhan: secara terbuka, semi terbuka, dan tertutup. Terbuka artinya semua orang dari gereja manapun yang sudah dibaptiskan bisa mengikuti perjamuan Tuhan. Dan kita akan menggunakan perjamuan Tuhan seperti itu yang ketiga. Saya mengundang semua Bapak Ibu dari gereja manapun. Jika Bapak Ibu sudah menjadi anggota gereja dimanapun, kami undang mengikuti perjamuan Tuhan pada hari ini. Kita nyanyikan pujian, Bapa, aku persembahkan tubuhku. Kita siapkan kita. Saudaraku, renungkan firman ini. Katakan dengan tulus setelah mendengar firman ini. Katakan, Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan, sebagai persembahan yang sejati. Kita akan nyanyikan pujian ini. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai. Sekali lagi, Bapa, ku persembahkan. Bapa, ku persembahkan persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Katakan, ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan. Ku sembah kau, ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Saudara kasih Tuhan, silakan saudara berdoa masing-masing, menyiapkan diri untuk masuk dalam perjamuan Tuhan pada hari ini. Akan mengundang Bapak dan Ibu setumurang maju ke depan untuk melayani kita.
Saudara berdoa pada Tuhan, nyatakan komitmen saudara di tahun 2023 ini. Kita adalah warga kerajaan surga, bukan saja warga dunia, tapi kita warga kerajaan surga. Tuhan yang memilih, Tuhan yang menetapkan. Di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 26 sampai 29. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Kristus. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kesempatan kami boleh mengadakan apa yang telah perintahkan bagi kami pada gereja Tuhan, mengadakan perjamuan Tuhan untuk memperingati, mengingat kembali kematian Tuhan untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa. Tuhan mendengarkan doa kami masing-masing. Inilah komitmen kami Bapa. Bila kami ingin persembahkan tubuh kami sebagai tubuh yang kudus di hadapan Tuhan, dan Tuhan layakkan kami untuk terus hidup bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan doa kami dalam nama Yesus. Sebab apa yang telah diteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Dia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, Inilah tubuhku yang telah diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati
untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara, kita akan berdoa untuk roti ini. Kita angkat tinggi-tinggi roti yang melambangkan tubuh Kristus yang telah terpecah-pecah menebus dosa kita. Kami mengucap syukur ya Tuhan, saat ini kami menerima roti perjamuan yang melambangkan tubuh Kristus yang telah terpecah-pecah untuk mengampuni menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami terus mengingat pengorbanan Tuhan yang sangat besar. Dan ketika kami mengingat ini, biarlah kami sungguh-sungguh kami dapat mengendalikan diri supaya kami tidak jatuh dalam dosa lagi. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih untuk semua itu. Tuhan berkata, inilah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Saudara, aku berikan roti perjamuan kepadamu. Ambillah, makanlah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Saudara, kembali kita angkat anggur yang melambangkan darah Kristus yang telah tercurah membasuh dosa saya dan saudara. Kita berdoa supaya darah Kristus ini yang dilambangkan anggur akan mengingatkan kita bahwa kita telah dibasuh oleh darah yang begitu mahal harganya. Terima kasih Tuhan Yesus. Darahmu tercurah di kayu salib di Bukit Golgota. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah ini menjadikan ucapan syukur kami yang terbesar. Ketika Tuhan mengampuni kami, biarlah kami tidak menuntut yang macam-macam dari Tuhan. Sudah cukup pengampunan Tuhan begitu besar. Biarlah ini menjadikan sukacita kami terbesar ya Bapa. Sehingga apapun jikalau kami harus menghadapi apapun masalah yang Tuhan izinkan terjadi, kami ingat Tuhan. Karena yang terbesar Tuhan berikan pada kami,
yang lebih kecil pasti Tuhan berikan pada kami. Biarlah melalui anggur melambangkan darah ini, kami dikuatkan dalam menghadapi tantangan, masalah. Karena pengampunan, sukacita terbesar telah Tuhan berikan pada kami. Terima kasih Bapa di surga. Jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita dari segala dosa. Saudaraku yang kasih Tuhan, saya berikan anggur perjamuan kepada saudara semuanya. Lambang darah Kristus yang telah membasuh dosa saudara. Terimalah, minumlah. Saudara, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita katakan, karya terbesar dalam hidupku Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku akui. Kali karya terbesar, terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku akui.
Saudaraku, sebelum kita mengakhiri, kita akan berdoa. Kita akan berdoa saat ini khusus untuk saudara kita yang sakit. Mari kita akan menyerahkan pada Tuhan. Kita mengingat untuk Pak Sian yang masih sakit. Kita doakan untuk Pak Erwin, ada rencana operasi telinganya. Kita doakan Ibu Ance Siregar, rencana tanggal 13 Januari akan menjalani operasi. Kita doakan saudara kita yang sakit lainnya. Kita akan yakini Engkaulah Tuhan penyembuhku. Ini akan pujian dengan segenap hati kita. Mohon Pak Tuhan, biar di tempat ini kita jadikan rumah Tuhan, tempat Tuhan mendengar doa kita. Nyatakan dengan sungguh-sungguh, Kaulah Tuhan penyembuhku. Jika Bapak Ibu ingin angkat tangan, silakan bebas ekspresikan doa saudara. Kita sungguh-sungguh supaya Tuhan mendengar kesungguhan hati kita. Kaulah Tuhan penyembuhku. Sampaikan Tuhan. Tuhan mendengar. Dia berfirman dan sembuhkan. Kaulah Tuhan. Nyatakan kembali, oh, Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuh. Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuh. Sekali lagi, penyembuh. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuh. Kami datang kepadamu Tuhan, Allah kami yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Penyembuh. Kami percaya kuasa masih ada. Kami percaya Engkau Allah kami yang perkasa, yang dahsyat. Kami percaya Engkau Allah yang pembuat mukjizat. Baik kami yang percaya kepadamu Bapa. Kami serahkan pergumulan anak-anakmu, saudara kami saat ini Bapa. Kami berdoa untuk Bapak Siaan yang sampai saat ini masih sakit Tuhan, tidak bisa menjalani aktivitas karena stroke. Kami serahkan kepadamu ya Bapa. Tuhan tolong jamah hati Pak Siaan, jamah pikirannya, kuasai dengan roh-Mu yang kudus ya Bapa. Kami tidak mau Pak Siaan dikuasai roh yang lain. Kami tidak mau Pak Siaan dikuasai roh jahat. Kami serahkan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Tuhan Kau kuasai hati Pak Siaan, pikirannya dengan kuasa Yesus, dengan kuasa Roh Kudus.
Sehingga Pak Sian sungguh-sungguh ada keimanan, Pak Sian tetap percaya pada Tuhan, tetap ada pengharapan kepada Tuhan, ada mujizat, bahkan kami memohon mujizat Tuhan dinyatakan. Kami percaya kepada-Mu ya Bapa. Berikan semangat pada Pak Sian, berikan terus semangat dalam menjalani aktivitas, berikan kekuatan ya Bapa, berikan sukacita, berikan damai sejahtera-Mu, sehingga Pak Sian tidak sendirian, tapi ada Tuhan, ada Roh Allah yang menghibur di dalam diri Pak Sian pada saat ini Bapa. Kami juga berdoa untuk Bapak Edwin Guntur yang ada masalah pada telinganya, yang sedang menunggu jadwal operasi. Tuhan, kami serahkan kepada-Mu ya Bapa. Berkati Tuhan persiapan-persiapan ini, berkati dokter yang akan melaksanakan, berkati rumah sakit yang akan dipakai Tuhan, berkati semuanya berjalan dengan lancar. Kami serahkan rencana ini Bapa. Campur tangan Tuhan, Roh Allah mendahului semuanya, mensterilkan, menjamah, memakai semua yang Tuhan izinkan. Kami serahkan, bila Tuhan memberikan kesembuhan kepada Pak Erwin, sehingga Pak Erwin disembuhkan kembali karena kuasa Tuhan. Bila Pak Erwin semakin setia kepada Tuhan, kami perserahkan kepada-Mu ya Bapa. Bapa, kami serahkan saat ini, kami berdoa untuk Ibu Ance Siregar yang tanggal 13 Januari akan mengalami operasi benjolan payudaranya. Tuhan, kami serahkan rencana ini di dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, berkati terus persiapan Ibu Ance, berkati persiapan hatinya, beri ketenangan Tuhan. Engkau menjamah, Engkau mengasihi Ibu Ance, Engkau sangat sayang pada Ibu Ance, Engkau sangat sayang pada kami semuanya. Kami serahkan Bapa, bila Tuhan menolong, menguatkan, Tuhan memakai dokter, para medis, Tuhan memakai semua itu, supaya sungguh-sungguh benjolan pada payudaranya diangkat di dalam nama Yesus. Karena pertolongan Tuhan terjadi kesembuhan atas Ibu Ance ini Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa bersyukur Tuhan, kami saat ini mengucap syukur untuk kehamilan Ibu Nana. Berkati terus Tuhan, supaya kehamilannya berjalan dengan sehat, janinnya sehat, bayi sehat, Ibu Nana sehat, dan diberkati Tuhan, sehingga menjadi kesukaan Tuhan dalam hidupnya, sehingga Ibu Nana menjadi semakin setia kepada Tuhan. Kami serahkan Bapa semua jemaat-Mu saat ini Tuhan, yang mungkin sakit. Kami berdoa untuk kami sekeluarga yang sakit, yang malah melemah secara fisik. Tuhan butuh kekuatan, Tuhan berikan kami kekuatan secara fisik. Di dalam nama Yesus, biar Roh Allah menjamah kami semua, sehingga kita kuatkan, sehingga kami disembuhkan karena kuasa-Mu, darah Kristus memampukan kami, memulihkan kami. Oh, terima kasih Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa, dan kami akan mengakhiri ibadah kami pada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita hari ini. Pulanglah dengan damai sejahtera. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Terpujilah Tuhan, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Ketika-Ku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Katakan, kiranya Engkau memberkati aku
berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. You brought me home. I was lost, now I'm found here and safe and sound. I'm not my own. Realize in your eyes I'm not alone. So I lay down all my pride as I fall right back to you, and you draw me now to your side.